waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Franz memperkenalkan tentang NUDC. Silakan Kak Franz. Baik, terima kasih Zidan. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang mendekati sore teman-teman sekalian. Yang terhormat Ibu Ramia Ramawati dan Ibu Isnaini dan perwakilan Fakultas MIPA yang lain dan teman-teman sekalian. Nama saya Fransaita Masinaga dari jurusan Matematika Fakultas Ilmu Pengetahuan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang NUDC atau National University Debating Championship. Baik, langsung saja. Yang pertama, ini tadi dibahas sedikit tentang CV. Lanjut, sebelum menjelaskan lebih jauh, Ibu Rahnya sudah menjelaskan kenapa sih sebenarnya perlu debat. Why formal debating? Yang pertama, develops on the spot critical thinking skill. Yang kedua, huge amount of speaking practice, building confidence and presentation skills. Selanjutnya, fantastic for helping your plan essays and can spur you on to become well informed about world issue you didn't even know exist. And last, look great on CV, right? Jadi intinya debat itu nggak sembarangan kayak kita debat kusir gitu. Jadi ada persiapan, ada pelatih, ada pokoknya kita punya modal begitu. Yang intinya mengajak kita untuk mengajarkan berpikir kritis dan juga mengajarkan kita untuk bagaimana membangun kepercayaan diri dan belajar untuk mempresentasikan ide kita sebaik mungkin. Baik, itu pengenalan sedikit kenapa kita harus debat. Langsung saja, brief explanations about NUDC. NUDC atau kepanjangan dari National University Debating Championship adalah sebuah kompetisi debat nasional yang dimulai dari awal tahun 2000-an kalau tidak salah dan diikuti oleh 112 tim seluruh Indonesia. Jadi ada 112 universitas baik swasta maupun nasional yang berpartisipasi pada kegiatan ini. Kegiatan ini biasanya berlangsung di bulan Agustus sampai Juli. Tapi kemarin karena corona jadi di-extend menjadi bulan September gitu. Setiap tim terdiri dari 2 debater atau pendebat dan 1 juri. Jadi ada 3 orang perwakilan tiap universitas jika dia mewakili universitas ke tingkat nasional. Selanjutnya, bagaimana sistem seleksi di NUDC sendiri? Setidaknya ada 2 tahap secara umum seleksi NUDC. Yang pertama, seleksi tingkat universitas. Kita diminta mencari tim, bisa 1 jurusan, 1 fakultas, atau dari berbagai jurusan untuk membentuk 1 tim yang terdiri dari 2 orang untuk mengikuti seleksi tingkat universitas. Nantinya yang terbaik yaitu berdasarkan kemampuan berbicara dan juga hasil akhir seleksi tersebut menentukan peluang teman-teman untuk bersaing mewakili universitas di tingkat selanjutnya. Baik, selanjutnya jika teman-teman sudah mewakili tingkat universitas, teman-teman bakal mewakili universitas di seleksi tingkat wilayah. Kebetulan Bengkulu masuk ke wilayah yang bersaing bersama Universitas Lampung dan Universitas Sriwijaya dan beberapa universitas lain yang ada di Sumatera bagian selatan. Jadi teman-teman akan bersaing di sana untuk mendapatkan 6 spot atau 8 spot jika tidak salah untuk mewakili wilayah di mana tempat teman-teman bersaing. Setelah nanti teman-teman mendapatkan 1 spot, biasanya itu yang masuk ke finalis seleksi tingkat wilayah, teman-teman akan mewakili universitas di tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional inilah tadi 112 tim bakal bersaing mencari juara 1, 2, dan 3, 4 untuk masuk ke breaking final. Selesai di breaking final, teman-teman nanti mempunyai kesempatan untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional yang bernama World University Debating Championship atau WUDC. Baik, sistem yang dipakai yaitu British Parliamentary System. Ini sistem debat yang secara umum cukup berbeda dari debat kebanyakan yang diketahui oleh orang Indonesia. Jika kita ketahui debat di Indonesia adalah hanya terdiri dari 1 tim pro dan 1 tim kontra, tapi di British Parliamentary Systems terdapat 4 tim, yaitu 2 tim berada di pihak pro atau government dan 2 tim berada di pihak negatif atau kontra, oppositions, yaitu tim side negatif. Nah, tim government yang 2 tim
bakal mempropose the motions atau agree atau support atau mendukung dari mosi yang disediakan, dan tim oppositions bakal menolak mosi yang akan diperdebatkan pada hari itu. Selanjutnya, persiapan teman-teman untuk speech atau pidato itu sekitar 15 menit. Jadi teman-teman menyusun sebagus mungkin bagaimana teman-teman akan berbicara nantinya. Ketika berbicara, teman-teman bakal berbicara selama lebih kurang 7 menit. Di antara 7 menit itu ada POI atau point of information atau point of interruptions. Jadi teman-teman bisa interupsi ketika teman-teman tidak setuju ketika lawan teman-teman berbicara. Dimulai dari menit pertama dan diakhiri sampai menit ke-6. Jadi sebelum menit pertama dan setelah menit ke-6, teman-teman tidak dibolehkan untuk memberikan POI atau point of informations. Kira-kira gambaran dari 4 tim tadi adalah seperti ini. Jadi di tim government ada 2 tim, yaitu opening government yang di depan dan closing government yang di bawah. Selanjutnya adalah di tim oppositions ada 2 tim juga. Ini namanya opening opposition dan di bawah ada namanya closing oppositions. Kurang lebih begini contohnya. Jika ini adalah gambaran ketika kami di NUDC tahun lalu. Jadi UNIP waktu itu menjadi opening governments. Dia akan mendukung, misalnya ada mosi this house would legalize marijuana, berarti parlemen ini akan melegalkan marijuana. Berarti kami tim UNIP bakal mencari poin bagaimana cara untuk mendukung marijuana, penggunaan marijuana di publik misalnya. Dan tim opening opposition ini yang waktu itu tim UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, bakal sebaik mungkin mencari cara bagaimana menolak penggunaan marijuana di pihak publik. Dan closing government ini, tim Universitas Indonesia juga bagaimana caranya untuk memberikan poin melegalkan marijuana. Tapi perbedaan antara opening government dan closing government adalah 2 tim ini juga bersaing, bukan berkompromi. Jadi mencari poin terbaik. Ketika UNIP misalnya sudah membawa suatu poin, Universitas Indonesia tidak boleh membawa poin yang sama. Jadi sebaik mungkin mereka mencari poin terbaru untuk tidak mengulangi apa yang sudah dikatakan Universitas Bengkulu ketika Universitas Bengkulu menjadi opening government. Sama halnya ketika closing opposition itu didapat oleh UGM, dia bakal menolak mosi ini sebaik mungkin, tapi tidak boleh mengulang hal yang sama, kata-kata yang sudah dibuat atau ide-ide yang sudah dibuat oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu tim terdiri dari 2 pembicara, UNIP 1, UNIP 2, UPI 1, UPI 2, UI 1, UI 2, dan UGM 1, UGM 2. Setiap turnamen begini, setiap match terdiri dari 4 tim yang tidak ada bekerja sama sekali, jadi tidak diskusi, sama-sama bersaing untuk menjadi nomor 1. Selanjutnya, what in BP? Ini tadi yang saya sebutkan. You are not only compete with only 1 team, but 3 teams. Your benchmate, that is the other team, is your side, is also a rival. Jadi yang kayak ini tadi, Universitas Indonesia dan sama, yaitu bench government, tapi mereka rival, bukan Nah, kunci dari debat sendiri untuk NUDC dan untuk debat-debat lain secara umum adalah persuasiveness. Bagaimana teman-teman membujuk juri untuk mendukung poin, untuk ikut mensupport poin yang sudah teman-teman katakan, yang sudah teman-teman sajikan, ide-ide yang sudah teman-teman buat, setujui oleh juri. Jadi kunci utamanya adalah persuasiveness. Karena juri adalah ordinary intelligent voter, artinya dia tidak tahu sama sekali tentang masalah ini, dia menerima saja fakta apa yang sudah dikatakan oleh speaker atau debater yang sudah maju memberikan speech-nya. Jadi sebaik mungkin kita berusaha untuk membujuk juri untuk juga mendukung poin yang sudah kita katakan. Important note, jadi ada beberapa role speaker, opening government, opening opposition, sampai closing oppositions. Tujuannya yang paling utama adalah bagaimana membuat juri merasa poinnya itu sudah terstruktur dengan baik dan membantu juri mencatat poinnya sebaik mungkin. Tapi ketika teman-teman mampu untuk menjelaskan poin tersebut secara maksimal tanpa struktur, itu juga lebih baik. Tidak ada aturan secara umum bagaimana teman-teman harus menyajikan poin teman-teman, tapi ada yang namanya struktur, dimulai dari opening, terus ada isi namanya, dan ditutup oleh closing. Jadi ketika teman-teman mengikuti itu, mungkin juri bakal terbantu setidaknya untuk mencatat poin teman-teman. Point of information atau interruptions. Jadi ketika teman-teman merasa lawan teman-teman berbicara fakta yang salah atau ada sedikit klarifikasi, teman-teman dibolehkan untuk memberikan point of information. Tapi
maksimal untuk memberikan point of information selama 15 detik. Yang terdiri dari poin tersebut harus tajam, pertanyaan yang sangat mendalam, dan juga tidak boleh meremehkan intinya. Jadi teman-teman harus sebaik mungkin meminta klarifikasi kepada speaker yang sedang memberikan speech. Selanjutnya manners. Manners juga termasuk pada penilaian ketika kita ingin berdebat. Sederhananya manners adalah kesopanan. Jadi ketika teman-teman berdebat, sedang memberikan speech atau pidato, atau sedang mendengarkan lawan teman berbicara, teman-teman juga harus mempunyai norma kesopanan. Setelahnya teman-teman juga harus bisa mempackage atau membungkus speech teman-teman dengan humor atau dengan catchy words yang intinya menghibur dan menarik simpati dari juri. Seperti itu. Walaupun manners atau tingkat kesopanan bukan menjadi poin utama, tapi tetap harus diperhatikan ketika teman-teman mengikuti kompetisi debat. Respect dan fairness adalah kunci ketika kita ingin mengikuti kompetisi apapun dalam kegiatan yang kita ikuti. Selanjutnya tips. Tips dari saya sendiri, saya merasa ketika harus memberikan tips, setiap orang mempunyai tips yang berbeda-beda. Tapi secara umum menurut saya yang pertama adalah latihan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Contohnya hari ini teman-teman ingin latihan memperbaiki speech teman-teman, memperbaiki bahasa Inggris teman-teman. Jadi teman-teman menetapkan waktu misalnya selama 2 minggu atau 3 minggu untuk hanya fokus di situ saja. Setelahnya teman-teman ingin bagaimana teman-teman mempunyai pengetahuan yang luas tentang misalnya isu-isu terkini. Jadi teman-teman menyediakan bahan bacaan yang banyak, di print out dan didiskusikan bersama teman-teman selama rentangan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, feedback berkualitas untuk setiap latihan. Menurut saya penting rasanya untuk kita mempunyai seorang pelatih atau seorang yang lebih senior dari kita untuk memberikan kita feedback tentang apa yang kurang dan juga apa yang harus diperbaiki ke depannya. Karena ketika kita tidak mempunyai istilahnya pelatih atau orang yang lebih senior, kemungkinan besar kemampuan kita hanya berputar-putar di situ saja. Jadi kita butuh yang namanya pendamping. Selalu mengevaluasi hasil tentu saja sangat penting dan disertai dengan tryout seperti mengikuti kompetisi sebelum NUDC dimulai. Pengalaman saya sendiri mengikuti beberapa kompetisi, saya mengetahui ritme lomba dan juga saya mengetahui pace atau kemampuan peserta-peserta dari universitas lain. Karena universitas lain juga bakal melakukan tryout. Jadi kita sudah ketemu sebelum NUDC dimulai. Jadi kita sudah tahu apa yang kira-kira ada di isi kepala universitas tersebut, speaker-speaker tersebut. Jadi kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin strategi untuk memenangkan pertandingan. Dan juga di era teknologi, beberapa perangkat teknologi sangat-sangat berguna seperti aplikasi YouTube itu sangat berguna untuk teman-teman belajar untuk mendapatkan poin baru atau gambaran bagaimana gaya-gaya berpidato yang lain dari teman-teman yang bisa teman-teman contoh. Keywords-nya bisa jadi NUDC, National University Debating Championship, yang teman-teman bisa ketik di YouTube nantinya, atau WUDC, World University Debating Championship, atau EUDC, Europe University Debating Championship, atau ALSA, Asian Law Student Associations. Final words, menurut saya, dalam debat tidak penting yang namanya technicality. Yang penting teman-teman menyajikan poin teman-teman sebaik mungkin dan teman-teman terlihat memang benar-benar berisi, tidak hanya mengomong hal-hal yang kosong, dan juga disertai dengan analisis yang bagus dan juga dengan struktur dan narasi. Wah, hebat sekali ini informasi yang diberikan dari Kak Franz. Nah, terkait hari ini, for information aja buat teman-teman nih, kalau misalnya ajang NUDC atau seleksi debat yaitu National University Debating Championship, yaitu yang di seleksi internal itu akan diadakan pada tanggal 9 sampai 10 April nanti. Jadi jarak waktunya sebentar lagi nih teman-teman. Jadi cocok banget teman-teman ikut seminar ini untuk mempersiapkan tips dan trik bagaimana menghadapi debat nantinya. Nah, teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silakan ajukan langsung aja atau melalui kolom chat atau langsung aja bersuara, boleh banget. Dan for information juga, debat ini banyak banget ragamnya ya teman-teman. Ada debat British Parliament yang udah disampaikan dari Kak Franz tadi tentang yaitu ada 4 tim di mana nantinya di ajang debat ini bakal ada 4 tim yang bersaing di dalam satu mosi perdebatan ya teman-teman. Dan juga debat ini
menjadi ajang yang melatih public speaking juga teman-teman, karena kalian dapat menerapkan public speaking karena sulit ya Kak Franz. Kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang sangat lama ya Kak Franz, dan cukup sulit menentukan kata-katanya ya. Nah, terus mungkin teman-teman kalau belum ada yang mau nanya nih, mungkin Zidane yang pengen nanya nih sama Kak Franz nih, Kak Franz. Nah, kan latihan rutin, jam terbang, tryout, dan juga ngelihat YouTube, apalagi kalau misalnya kita kesulitan dalam berbahasa Inggris nih. Nah, atau bahasa Inggrisnya masih sedikit-sedikit paham tentang bahasa Inggris nih Kak Franz. Nah, ada nggak tips dan triks buat menghadapi NUDC dalam rentang waktu yang sedikit lagi nih seleksinya Kak Franz? Dulu cerita Kak Franz tiba-tiba ikut NUDC gimana? Atau Kak Franz emang udah mahir bahasa Inggris atau gimana nih? Oke, Zidan, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, betul sekali kendala mahasiswa atau beberapa orang ketika ingin mengikuti NUDC adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi selama kurang lebih 4 tahun saya mengikuti NUDC, saya menemukan banyak speaker atau debater yang bahasa Inggrisnya tidak terlalu mahir atau bahkan biasa-biasa saja, tapi ketika ide, ketika juga struktur, ketika analisisnya sangat bagus, dia kemungkinan besar mempunyai kemungkinan untuk menang juga. Pengalaman misalnya Zohri yang baru, dia langsung fit in karena ada teman-teman berusaha satu step untuk melangkah, teman-teman akan merasa menemukan cara baru untuk memperbaiki hal-hal yang teman-teman rasa di awal tidak mampu untuk diperbaiki. Juga pengalaman saya sendiri, ya saya sendiri dari SMA ya debat. Kalau di SMA sendiri, kompetisi yang pertama kali saya ikuti, saya langsung tidak menang, tapi dari sana saya dapat feedback apa saja yang harus diperbaiki. Saya rasa begitu, Zidan. Jadi dimulai dari rasa ingin tahu, jadi teman-teman tidak peduli teman-teman menang atau tidak. Kuncinya adalah teman-teman butuh untuk menjadi lebih baik. Motivasi untuk menjadi lebih baik dan rasa ingin tahu adalah dua kunci sepertinya bagaimana teman-teman bisa berkembang. Tidak hanya debat menurut saya, tapi apapun itu. Itu sih. Jadi kuncinya yang paling penting itu kemauan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada kemauan untuk debat dan juga untuk mencoba, maka akan ada jalan. Nggak, istilahnya tuh ada jalan menuju tembok Cina. Waduh, tembok Cina. Dan for information lagi nih teman-teman, tahun lalu untuk NUDC dan KDMI dari dekanat dari FMIPA itu sendiri itu tuh menempati juara 1 dan juara 2 baik dari NUDC dan KDMI tahun lalu. Dan hebatnya lagi itu dari Kak Franz dan Kak Zohri itu yang emang tahun lalu seleksi internal NUDC dan KDMI itu menjadi salah satu top juara 1 juara 2-nya. Jadi teman-teman boleh nanti meneruskan jejak Kak Zohri dan Kak Franz menjadi perwakilan FMIPA yang membawa baik nama FMIPA di tingkat universitas. Nah, dan mungkin teman-teman boleh nanya nih, atau mungkin kita langsung berlanjut ke speaker kita selanjutnya, yaitu Kak Zohri Marus. Sambil teman-teman boleh langsung tanya ya melalui kolom chat atau langsung mengajukan pertanyaan karena kita berupa kolom diskusi saja. Teman-teman boleh langsung bertanya dan menyampaikan pendapatnya tentang debat. Tadi udah disampaikan mengenai debat bahasa Inggris, di mana sistemnya agak berbeda, di mana kalau debat bahasa Inggris itu menggunakan British Parliamentary. Jadi teman-teman bakal ada di 4 tim dengan 1 mosi. Nah, untuk itu kalau mau tanya silakan langsung di kolom chat, nanti bisa langsung ditanyakan sama Kak Franz terkait NUDC. Dan kita sambil mempersingkat waktu, kita langsung aja menyambungkan dengan Kak Zohri. Halo Kak Zohri. Oh, halo Zidan. Ya. Nah, Kak Zohri ini udah banyak juga prestasinya. Tahun lalu juara 2 seleksi KDMI Internal Universitas Bengkulu, dan juga banyak lagi prestasi-prestasi dari Kak Zohri yang paling terbarukan dia menang juara 2 juga nasional farmasi scientist event, di mana debat mengenai tentang kefarmasian yang juga merupakan kompetisi nasional ya Kak Zohri. Wah, banyak juga nih prestasi dari Kak Zohri apalagi di debat bahasa Indonesia. Dan langsung aja Kak Zohri mungkin boleh memperkenalkan diri juga dan juga memperkenalkan tentang KDMI ini. Baik, terima kasih Zidan. Baik, saya pun sharing ya mengenai tips-tips yang mungkin yang pernah saya lakukan dan sudah saya lakukan. Oke, di sini Kakak boleh coba share screen dan. Iya, boleh Kak. Oke, sekarang nampak?
Nampak, Kak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan mencoba bercerita. Baik, kalau tadi yang pertama dari Kak Fran mengenai NUDC atau National University Debating Championship atau debat bahasa Inggris, sekarang Kakak akan bercerita mengenai debat bahasa Indonesia atau yang biasanya kita sebut KDMI. Jadi KDMI itu singkatan dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Oke, baik. Oke, baik, ini sekilas pengalaman ataupun apa yang ya sudah saya lakukan mengikuti berbagai kompetisi, ada yang menang dan ada yang kalah atau hanya sebagai peserta semata. Baik, pertama mungkin di sini saya ingin mendengarkan mengenai pendapat teman-teman. Mungkin di sini kita pertama punya definisi yang berbeda mengenai itu debat. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bersuara, mungkin punya tanggapan debat itu seperti apa? Ada yang punya tanggapan? Silakan teman-teman. Ayo, mungkin jangan malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya tentang debat, teman-teman. Boleh sampaikan aja apa pandangan tentang debat. Jadi kakak mau cerita juga ya, kenapa sebenarnya keberanian itu hal yang sangat penting. Jadi kepercayaan diri ataupun keberanian itu sangat penting. Termasuk dalam hal ini. Ini adalah hal-hal yang sederhana, yang mana ketika misalnya kita tidak membiasakan hal yang sederhana, kemudian tidak membiasakan diri, tidak akan ada eksternal faktor atau faktor eksternal yang bisa mempengaruhi performa seorang. Termasuk dalam hal ini keberanian, yang mana keberanian itu dipengaruhi oleh mental juga. Jadi, secara simpel, debat itu merupakan sebuah pertarungan yang paling adil atau logis dan efektif dan garing atau evaluasi terhadap suatu permasalahan. Jadi dalam perdebatan itu terjadi pertarungan argumen-argumen yang mana dari kedua tim itu dalam keadaan ini itu mereka akan bertarung untuk memenangkan bagaimana supaya dewan juri memenangkan mereka. Dewan juri berpikir bahwasanya argumen mereka itu lebih kuat atau lebih bisa dibeli. Sekilas mungkin teman-teman punya tanggapan, dan saya yakin ketika teman-teman di sini mungkin yang belum pernah ikut debat ataupun sudah ikut debat pasti akan tahu lebih lanjut apa itu debat itu sebenarnya dengan mengikuti debat tersebut, dengan menjalani hal tersebut. Karena kenapa? Karena ketika kita membaca di definisi-definisi, maka kita akan menemukan definisi-definisi. Tapi ketika kita coba mendalami hal tersebut atau mengikuti tersebut, kita akan tahu apa itu sebenarnya debat itu. Kemudian di sini kakak akan mencoba mengenalkan KDMI. Jadi di KDMI itu sistem perdebatannya itu sistem ASEAN Parliamentary. Jadi berbeda kalau di NUDC itu BP atau British Parliamentary. Kalau di British Parliamentary itu ada 4 tim yang bertanding dalam satu game, satu pertandingan. Tapi di ASEAN Parliamentary itu terbagi menjadi 2 tim, yang mana terdapat tim pro dan tim kontra. Yang mana tim pro itu terdiri dari 3 orang dan kontra 3 orang. Jadi ASEAN Parliamentary itu dalam satu pertandingan terdiri dari 2 tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Kemudian juga masing-masing tim terdiri dari 3 orang, yaitu pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3. Pembicara 1 pro, pembicara 2 pro, pembicara 3 pro, pembicara 1 oposisi, pembicara 2 oposisi, pembicara 3 oposisi, dan juga ada pembicara penutup. Kemudian di dalam sistem perdebatan ASEAN Parliamentary itu ada juga interupsi. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada POI ya, point of interruption. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan interupsi. Jadi kapan diperbolehkan interupsi? Jadi interupsi dalam debat itu diperbolehkan ketika setelah menit ke-1 sampai menit ke-6 ketika lawan kita berpidato atau menyampaikan argumen-argumennya. Jadi dalam hampir sama dengan debat DP atau British Parliamentary atau debat bahasa Inggris. Jadi waktunya itu 7 menit 20 detik. Jadi setiap pembicara itu akan berbicara 7 menit 20 detik. Nah, kemudian mungkin secara sederhana ketika teman-teman melakukan interupsi, teman-teman mengangkat tangan. Jadi interupsi jadi seperti itu. Interupsi. Jadi nanti apakah interupsinya diterima atau tidak itu tergantung dari orang yang berpidato atau menyampaikan atau misalnya kontra. Nah, diterima atau tidak datonya. Misalnya kemudian ini adalah flow ataupun secara skematik bagaimana perdebatan terjadi. Jadi ada 3 pembicara pemerintah, ada 3, 1 2 3, kemudian pembicara oposisi ada 3, 1 2 3. Jadi yang pertama akan dimulai oleh pembicara 1 dari tim pro atau pemerintah. Kemudian setelah itu akan dibalas oleh pembicara 1 oposisi, lalu kembali lagi pembicara 1 oposisi dibalas lagi dengan pembicara 2 tim pemerintah, lalu setelah itu dibalas lagi pembicara 2 oposisi sampai pembicara 3. Nah, lalu ada yang namanya di akhir penutup atau pidato penutup dari setiap tim pro dan tim kontra. Nah, pidato penutup ini biasanya didahului oleh tim oposisi dulu, baru ditutup lagi oleh pidato penutup dari tim pro atau tim pemerintah. Nah, kemudian dalam perdebatan ini kita bertanya, bagaimana sebuah tim itu bisa memenangkan suatu perdebatan? Ada beberapa, di sini ada 5 faktor. Mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin
cara penggambarannya berbeda. Jadi di sini kakak menyampaikan saya menyampaikan ada 5 faktor. Yang pertama, untuk tim yang akan menang adalah tim yang mampu menciptakan kasus sentral dalam debat. Jadi dalam perdebatan itu kita dikasih mosi, kita dikasih topik perdebatan. Jadi kedua tim itu baik tim pro dan tim kontra akan berupaya supaya strategis mencari kasus-kasus yang sentral. Kasus yang sentral ini adalah akhir. Jadi ketika tim pro misalnya diberi kesempatan untuk bagaimana kasus dan kemudian juga bisa mengunggulkan posisi mereka untuk menyampaikan argumen-argumen. Dan begitu pun juga dari tim kontra akan mencoba membantah bagaimana bantahan tersebut yang diberikan tersebut justru akan lebih baik dan mereka juga akan menunjukkan counter solusi atau solusi lawan bagaimana sebenarnya topik ataupun mosi tersebut aborsi itu bisa dilegalkan dan kenapa aborsi tersebut sah untuk dilegalkan di Indonesia. Itu harus dijawab oleh tim pro. Tetapi sebaliknya, tim kontra harus membuktikan atau mengcounter ataupun menyerang dari burden of proof dari tim pro. Tim kontra akan mencoba membuktikan kenapa aborsi tersebut tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa dijustifikasi ataupun tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Jadi itu burden of proof. Jadi burden of proof itu adalah beban pembuktian ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun poin yang dijawab oleh kedua tim, baik itu tim pro dan tim kontra. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pemenang, maka suatu tim harus menyampaikan argumen yang paling relevan, yang relevan, logis, dan mampu menjawab burden of proof. Jadi mereka harus menyampaikan argumen yang berkaitan dengan mosi ataupun topik yang ada pada perdebatan tersebut. Dan juga harus logis. Jadi seorang debater ataupun pendebat harus menjelaskan kenapa argumen yang mereka sampaikan tersebut logis dan bisa terkait dengan mosi yang menjadi topik perdebatan tersebut. Dan kemudian yang keempat, hal yang merupakan sangat penting adalah persuasiveness atau kepersuasifan. Jadi persuasiveness ini adalah bagaimana seorang pendebat itu mempengaruhi juri, mempengaruhi audiens ataupun orang-orang yang menonton bahwasanya inilah yang menang. Argumen kami lah yang lebih kuat, argumen kami lah yang lebih meyakinkan, yang lebih relevan, yang lebih logis. Jadi disitulah. Jadi tim itu harus bagaimana menjadi persuasif. Makanya dalam debat itu yang dinilai ada beberapa. Yang pertama matter, kemudian manner. Jadi matter itu adalah konten ataupun isi. Kemudian manner itu berkaitan dengan struktur ataupun berkaitan dengan style ataupun cara bagaimana juri itu menjadi terpengaruh. Karena kan jurinya ibaratkan juri itu kalau kata Kak Pran tadi kan sama dengan ibaratnya orang-orang yang mereka tidak ada kecondongan untuk mendukung satu sisi. Mereka tidak ada kecondongan untuk mendukung tim pro atau kontra, tapi mereka itu akan seperti blank slate atau blank slate itu ibaratnya kertas kosong. Jadi mereka akan menerima apa saja yang disampaikan oleh pendebat dari tim pro dan tim kontra. Lalu setelah itu dewan juri tersebut akan mempertimbangkan yang mana yang paling persuasif, yang paling meyakinkan bagi mereka. Kemudian yang kelima yaitu most importantly having good case. Jadi dalam debat itu ada istilahnya kita harus mencari case yang bagus, case yang strategi atau kita bisa mencari kasus-kasus yang relevan dengan mosi ataupun topik yang diperdebatkan. Kemudian, why do you lose in debat? Jadi, apa yang membuat suatu tim kalah dalam perdebatan? Yang pertama, tim bisa kalah. Yang pertama karena kasusnya yang dibawakan itu tidak relevan. Jadi, misalnya misalnya parlemen ini akan melegalkan aborsi di Indonesia. Misalnya kasus yang dibawanya adalah kasus yang mungkin terlalu sempit ataupun kasus yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, berarti kan tidak relevan karena kan ibaratnya mosi itu mesti relevan dengan masa sekarang. Oleh karena itu pertimbangannya ketika tidak relevan maka bisa membuat tim tersebut berpotensi untuk kalah. Kemudian yang kedua, ketika tim tidak mampu menunjukkan importansi ataupun hal yang mengedepankan kepentingan dalam kasus yang dibangun. Sehingga kita bisa sebut ketika ada tim yang melakukan tersebut, itu merupakan non-strategic positioning atau pemposisian yang tidak strategik. Jadi tim baik tim pro, tim kontra itu harus menemukan cara bagaimana kasus yang mereka bangun itu merupakan kasus yang sangat penting dan juga kasus mereka tersebut harus strategik yang mana akan menguntungkan mereka dalam menyampaikan argumen. Kemudian yang ketiga, ketika tidak mampu merespons sanggahan tim lawan. Dan inilah yang perlu diingat. Ingat debat itu tidak hanya menyampaikan argumen ataupun poin-poin yang keunggulan dari tim kita, tapi kita harus juga merespon. Kita harus mengengage dari tim lawan bagaimana poin-poin ataupun argumen tim lawan itu harus ibaratnya debat itu kita membangun bangunan. Jadi kedua tim baik tim pro dan tim kontra itu membangun bangunan. Mereka akan berlomba-lomba membangun bangunan, tapi mereka juga akan berlomba-lomba menghancurkan bangunan lawan. Jadi pertama mereka harus merespon itu adalah menghancurkan bangunan lawan, kemudian membangun bangunan mereka itu sendiri. Jadi hal tersebut
berlangsung terus secara timbal balik. Kemudian yang keempat yaitu argumen yang dibawakan tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan mosi. Kemudian peran-peran pembicara. Jadi secara umum saya tidak akan jelaskan secara detail ataupun lebih spesifik. Jadi yang pertama kalau pembicara tim pro, jadi pembicara tim pro itu yang pertama dia menjelaskan background ataupun latar belakang dalam perdebatan, baik itu dia menjelaskan kenapa ada mosi tersebut, kemudian apa tujuan adanya mosi tersebut, kemudian juga menyatakan stance ataupun posisi ataupun keberpihakan terhadap mosi, kemudian model ataupun mekanisme, kemudian menjelaskan apa tujuan dari tim pro itu sendiri, kemudian membawa argumen. Dan perlu diingat bahwasanya pembicara pertama itu jangan hanya membatasi suatu perdebatan hanya di suatu area ataupun country dengan time frame yang sangat ataupun dengan time frame yang tidak diperlukan di mosi tersebut. Misalnya perdebatan, misalnya parlemen ini akan melegalkan aborsi di Indonesia. Misalnya pembatasannya hanya misalnya di keluarga presiden misalnya, itu kan sangat sempit dan itu sangat membatasi perdebatan, maka itu tidak bagus. Maka kan lebih baik kalau di situ perdebatannya lebih luaskan atau tidak ada pembatasan. Kemudian juga pembicara oposisi, yang pertama secara umum pembicara satu oposisi membantah poin dari ataupun argumen dari tim pemerintah, kemudian menyampaikan argumennya, kemudian menyatakan keberpihakan dari tim kontra. Kemudian juga pembicara kedua sama langsung membantah argumen dari pembicara tim satu oposisi, kemudian menyampaikan argumen pembicara kedua. Kemudian begitu juga pembicara kedua oposisi juga seperti itu. Kemudian pembicara ketiga dari tim kontra dan dari tim pro, mereka juga petugasnya adalah mengakses dan mengkomparasi kasus yang kita bawa dengan kasus lawan. Jadi pembicara ketiga itu membanding-bandingkan argumen mana ataupun kasus dari tim pro atau tim kontra yang mana yang paling sesuai dengan debat, yang paling perlu dipertimbangkan. Kemudian juga ibaratnya pembicara ketiga itu menjadi seperti juri yang biasa ataupun dia memposisikan dirinya sebagai seorang juri. Kalau jurinya misalnya menilai, jadi yang dinilainya yang dibenarkan adalah tim dia. Jadi semacam seperti itu perspektifnya. Kemudian pembicara penutup secara sederhana adalah memberikan kesimpulan. Kemudian dalam debat itu ada mosi. Jadi mosi itu adalah topik. Misalnya mosi itu ada dua. Jadi mosi itu terbagi menjadi dua secara umum. Ada mosi proposal ataupun mosi value judgment ataupun judgment tentang value ataupun nilai-nilai. Nah, mosi proposal misalnya itu ada di sini. Mosi proposal itu di mana terdapat masalah yang memerlukan solusi ataupun mekanisme yang perlu dilaksanakan. Misalnya ini mosi proposal, contohnya parlemen ini akan menghilangkan paten pada obat-obatan. Jadi dari tim pro di sini pasti punya alasan kenapa tim pemerintah itu perlu menghilangkan paten pada obat-obatan. Misalnya dengan adanya paten tersebut harga obat misalnya semakin mahal dan sebagainya. Ataupun dari tim pro ataupun dari tim kontra misalnya membantah bahwasanya paten obat-obatan itu tidak harus dihilangkan, malah sebaliknya kita harus tetap ada paten itu. Karena kenapa? Misalnya menghormati ilmuwan ataupun orang yang telah bekerja keras bagaimana menemukan obat tersebut misalnya. Ataupun mosi lain, misalnya parlemen ini akan melarang konsumsi daging. Kenapa misalnya dari tim pro misalnya mencoba menjawab kenapa konsumsi daging itu tidak baik, ataupun misalnya telah menyebabkan global warming atau pemanasan global karena dengan peningkatan kebutuhan daging maka akan meningkatnya kebutuhan ternak, misalnya diperlukan lahan-lahan yang lebih luas sehingga terjadi deforestasi hutan dan sebagainya. Nah, kalau mosi value judgment itu memperdebatkan apakah fenomena yang terjadi memberikan banyak manfaat ataupun tidak. Nah, mosi value judgment ini biasanya membahas sesuatu yang telah terjadi. Apakah kita perlu menyesalkan hal tersebut ataupun tidak perlu. Misalnya parlemen ini memilih sebuah dunia tanpa emosi yang ekstrim, marah ataupun sedih yang berlebihan. Nah, tim pro misalnya akan menyampaikan kenapa dengan adanya emosi yang misal marah yang berlebihan atau emosi yang berlebihan itu tidak baik ataupun tidak bagus. Kenapa hal tersebut disesalkan? Nah, sebaliknya tim kontra, bahwasanya kita tidak perlu menyesalkan hal tersebut karena hal tersebut misalnya alasan tim kontra, misalnya hal tersebut karena terjadi secara natural, dan hal yang terjadi secara natural itu hal yang baik-baik saja, dan kita tidak boleh membatasi orang misalnya ketika misalnya kalau orang misalnya sangat senang ya tidak apa-apa misalnya, ataupun dia merasa sangat sedih ya tidak apa-apa misalnya seperti itu. Kemudian mosi yang kedua misalnya parlemen ini menyesalkan narasi bahwa pernikahan harus berlandaskan cinta misalnya. Jadi dalam perdebatan itu teman-teman mosinya itu sangat fleksibel ya. Jadi mosinya itu tidak kaku. Jadi
mosinya itu bisa misalnya keseharian kita sehari-hari, misalnya tentang anak-anak muda, misalnya membahas tentang cinta. Jadi mosinya tidak hanya yang seperti yang perdebatan di TV-TV ya, di berita-berita. Kalau di berita-berita misalnya mungkin mosi tentang undang-undang ITE ataupun politik-politik yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi sangat fleksibel. Bisa aja membahas tentang cinta misalnya, ataupun mosi-mosi tentang parlemen ini misalnya menyesalkan adanya ghosting kayak gitu kan misalnya. Jadi sangat fleksibel. Kemudian yang ketiga, dalam perdebatan itu dikenal ada yang istilah penting yaitu argumen. Nah, argumen ini adalah poin-poin ataupun kesatuan poin yang disampaikan oleh dari pembicara untuk mendukung suatu mosi. Nah, argumen itu mempunyai struktur. Yang pertama ada pernyataan, kemudian juga alasan, contoh, detail pendukung, dan simpulan. Nah, untuk pernyataan atau klaim adalah kalimat singkat yang menyatakan dukungan kita terhadap suatu argumen ataupun suatu mosi. Misalnya, misalnya mosinya parlemen ini akan melegalkan aborsi. Nah, misalnya pernyataannya adalah karena aborsi itu adalah solusi untuk menyelamatkan misalnya si perempuan dari bahaya dari misalnya ketika misalnya mengandung atau dalam kondisi yang sangat buruk misalnya dibolehkan aborsi seperti itu. Kemudian setelah itu harus disampaikan alasan juga. Ketika hanya penyampaian pernyataan saja kemudian tidak ada alasan maka belum bisa jadi argumen. Jadi kita sampaikan alasan. Alasannya karena kenapa? Karena misalnya untuk menyelamatkan dari nyawa seorang perempuan itu sendiri. Karena seorang perempuan misalnya dia mempunyai hak tentang apa yang akan dia lakukan atau perlu kita lakukan ataupun yang tidak perlu dia lakukan ataupun yang dia inginkan. Kemudian juga dilanjutkan dengan contoh ataupun detail pendukung, dan contoh ini bisa juga dikasih misalnya analogi. Jadi analogi itu bisa dicontoh juga kesimpulan. Jadi mungkin kalau untuk bahas sepenuhnya ini mungkin tidak cukup waktu ya. Jadi selanjutnya bantahan. Jadi dalam debat itu ada bantahan. Ada 3 jenis sebenarnya bantahan. Jadi ada bantahan yang namanya negasi, netralisasi, interupsi dikit Kak. Nah, mungkin Kak Zohri boleh memperlambat itu berbicaranya karena mungkin dari beberapa teman-teman nih agak sedikit sulit memahami kalau kecepatan nih Kak. Oke, baik. Di dalam bantahan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada negasi. Nah, negasi itu adalah menyangkal mereka dengan klaim yang benar. Jadi negasi itu kita langsung membantah apa yang disampaikan lawan. Misalnya lawan menyampaikan bahwasanya kami membenarkan adanya aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan seorang ibu. Nah, bantahannya misalnya kami tidak setuju dengan adanya bahwasanya aborsi itu bisa dijustifikasi dilaksanakan dengan tujuan menyelamatkan ibu, karena pada dasarnya sekalipun ibunya diselamatkan, tetapi hal tersebut membahayakan dari bayi tersebut yang justru juga punya hak untuk hidup. Jadi seperti itu. Kemudian ada netralisasi, yaitu menjelaskan mengapa concern mereka juga applicable pada sisi kita. Kemudian juga ada walaupun jika, atau dalam bahasa Inggris ini even if, walaupun jika, ataupun walaupun sekalian, misalnya pada akhirnya tujuan tidak akan tercapai, kenapa akan lebih baik, dan bla bla bla. Jadi kita mengasumsikan bahwa argumen lawan bekerja, tapi mengatakan bahwa hasil yang mereka inginkan tidak akan tercapai, ataupun mengasumsikan argumen mereka bekerja, tapi akan menyebabkan hasil yang lebih buruk. Nah, kemudian yang terakhir ada link back, ataupun link back ini adalah bagaimana kita menjelaskan kenapa argumen yang kita bawa itu relevan dengan mosi, menegaskan kembali. Kemudian juga yang kedua, merupakan bagian dari bagaimana kita, kalau misalnya kita sebagai pembicara kedua, pembicara ketiga, kita memperkuat argumen-argumen dari pembicara pertama dan kedua. Kemudian juga menjelaskan kenapa kita telah berhasil menghancurkan argumen ataupun poin-poin dari lawan kita. Kemudian juga yang terakhir berkaitan dengan tips, secara umum hampir sama dengan yang disampaikan oleh Kak Fran. Jadi teman-teman jadi perlu percaya bahwasanya it will not comes overnight. Jadi itu tidak akan datang dalam satu malam. Jadi untuk bisa menguasai satu hal atau ya memahami suatu hal, kita perlu berproses secara terus-menerus. Nah, berikut merupakan tips-tips yang mungkin yang saya lakukan. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya saya sebetulnya tergolong baru dalam mengikuti debat ini dibandingkan dengan ya mungkin kalau Kak Pran dari SMA ya. Kalau saya itu, kalau kakak atau saya secara pribadi itu baru setahun setengah. Jadi tepatnya di akhir tahun 2019 sekitar itu. Jadi ikut di situ. Tapi sebelumnya saya pernah ikut beberapa lomba-lomba atau kompetisi, tetapi selalu kalah. Nah, dari situ saya berkacamata, bagaimana saya bisa memperbaiki diri saya. Nah, barulah setelah itu saya akhirnya memutuskan bergabung di komunitas debat. Jadi kalau misal di UNIT itu ada UKM debat, jadi bergabung di komunitas debat. Karena kenapa kita perlu bergabung di komunitas debat? Karena ketika kita mempunyai ataupun bergabung dengan teman-teman yang punya interest atau kepentingan yang sama, justru hal tersebut bisa
menjaga semangat kita. Jadi ketika misalnya kita malas latihan, ketika kita melihat teman kita latihan, maka kita juga akan terpacu atau terstimulasi untuk latihan juga. Jadi dengan bergabung komunitas, kita menemukan wadah yang tepat bagaimana untuk tetap menjaga semangat kita untuk terus latihan. Kemudian ikut kompetisi sebanyak mungkin. Dan ingat, kenapa kita harus perlu ikut kompetisi sebanyak mungkin? Karena pertama, jarang sekali orang yang baru pertama kali ikut kompetisi tapi langsung menang. Tapi kompetisi itu merupakan proses bagaimana kita memahami medan dari pertandingan atau perlombaan dari debat itu sendiri. Misalnya dengan adanya kompetisi, kita tahu kelemahan dan kekurangan lawan. Misalnya kalau misalnya kita lawan tim dari Unsri, misalnya oke, tim Unsri itu kekurangannya misalnya seperti ini, atau tim Unsri itu misalnya kelebihan seperti ini. Jadi kita belajar. Jadi dengan melihat dan mengamati kita belajar. Kemudian selanjutnya itu latihan konsisten atau deliberate atau flow. Jadi dalam latihan itu ada dua konsep ya, konsep ataupun cara pandang. Jadi ada yang namanya konsep deliberate practice atau flow. Jadi kalau orang deliberate practice ini, yang kata Kak Pran tadi, jadi metode belajarnya yaitu kita mesti tahu dulu ketika kita mau latihan, apa yang ingin kita latih, apa yang ingin kita dapatkan setelah latihan. Jadi orang yang melakukan deliberate practice, dia punya tujuan yang jelas, kemudian fokus dengan tujuan tersebut. Misalnya dia ingin perbaiki pidatonya dan sebagainya. Tapi kalau orang yang misalnya berpikir dengan konsep flow, dia akan ya yang penting aku latihan konsisten, tapi aku akan mencoba bagaimana tetap latihan secara terus-menerus dan menikmati latihan. Jadi aku menikmati latihan dan aku percaya bahwasanya latihan tersebut akan meningkatkan kemampuan ataupun skill dalam debat tersebut. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan adalah mengevaluasi. Jadi setelah ikut kompetisi, setelah latihan, yang kita lakukan adalah evaluasi. Karena evaluasi itu sangat penting untuk mengetahui di mana kelebihan ataupun kurang kita, di mana yang harus kita perbaiki ataupun perlu kita tingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah watch YouTube, dan kemudian yang terakhir adalah menonton YouTube dan membaca dengan sebanyak mungkin. Dan percaya saja teman-teman, bahwasanya debat itu tidak hanya itu. Percaya saya, orang yang memenangkan pertandingan itu adalah orang yang memang latihan sudah banyak, dan saya tidak yakin orang bisa langsung memenangkan suatu pertandingan itu tanpa latihan ataupun membaca yang terus banyak. Dan kenapa saya katakan menonton video YouTube kemudian membaca yang banyak? Karena dengan kita menonton, kita akan tahu lebih banyak atau mendapatkan preferensi baik itu mengenai strategi ataupun langkah-langkah dalam pertandingan debat tersebut. Kita misalnya nonton video debat, misalnya di debat tuh banyak tentang video KDMI, jadi kita tonton. Jadi teman-teman buka YouTube KDMI misalnya, tonton dari situ, terus amati bagaimana mereka menyampaikan argumen mereka, bagaimana misalnya strategi mereka dalam perdebatan, ataupun dengan membaca sebanyak mungkin. Jadi membaca itu adalah kunci. Tanpa membaca tidak akan ada yang akan kita sampaikan. Karena ibaratnya otak manusia itu kan ibaratnya dia itu seperti connecting the dots atau menyambungkan titik-titik. Jadi bagaimana jadi dot-dotnya itu atau titik-titiknya itu adalah bacaan-bacaan yang kita kumpulkan. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan suatu penjelasan ataupun argumen tanpa punya titik-titik tersebut, tanpa punya banyak bahan bacaan. Jadi dengan banyak bahan bacaan, justru hal tersebut akan lebih efektif dan membantu kita ketika case building atau membangun kasus atau menyampaikan argumen dalam debat. Mungkin itu saja. Kalaupun ada pertanyaan, dipersilakan ya. Oke, terima kasih. Kembali ke Zidan. Terima kasih Kak Zohri yang udah jelasin tentang KDMI dan juga tentang mekanisme debat dari KDMI serta gimana sih tips dan triks ngadapin KDMI itu sendiri. Dan for information lagi buat teman-teman, kalau misalnya NUDC dan KDMI ini merupakan salah satu ajang yang prestisius bagi mahasiswa yang setara dengan PKM, setara dengan kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, dan setara dengan kompetisi besar lainnya, karena merupakan kompetisi paling teratas dari debat di seluruh Indonesia. Dan juga for information lagi buat teman-teman, kalau yang mau daftar NUDC boleh banget, karena NUDC ini tahun ini agak sedikit partisipasinya agak kurang ya teman-teman. Jadi kesempatan sangat besar sekali buat teman-teman ikut NUDC, karena yang mendaftar itu sendiri di tingkat universitas di seleksi internal baru hanya 2 tim nih teman-teman. Jadi teman-teman dari FMIPA nih yang mau daftar dari NUDC boleh nerusin jejak dari Kak Frans, Kak Zohri, boleh daftar bentuk timnya dari sekarang, dan juga bentuk gimana struktur timnya nanti yang udah dijelasin gimana cara perdebatannya dari
NUDC dan KDMI. Dan tadi udah diterangin nih sama Kak Zoh, sama Kak Franz tentang KDMI dan NUDC. Jadi teman-teman boleh langsung ngajukan pertanyaan di kolom chat ataupun langsung pertanyaan, langsung nanya aja, boleh banget. Dan sambil nunggu dari pertanyaan teman-teman, boleh nggak Kak kira-kira nih testimoni nih dari Kak Zohri dan juga Kak Franz, mungkin 3 menit aja debat nih Kak, karena debat itu sendiri kan, debat dalam kompetisi itu beda sama debat kusir, debat-debat di TV, karena mesti struktur dan ada waktunya, ada emosinya, ada kejelasan isinya dan lain-lainnya. Jadi boleh nggak testimoni kayak 3 menit aja gitu, biar teman-teman ngelihat, oh ternyata cara debat KDMI dan NUDC gambarannya seperti ini. Boleh nggak Kak kira-kira? Mungkin 3 menit atau berapa menit gitu Kak. Gimana Kak Zohri, Kak Franz? Boleh. Kak Franz, gimana? Oh, boleh ya? Oke, kalau boleh, ini Zidan ada mosi menarik nih. Waktunya mungkin 3 menit aja ya Kak. Atau mau 7 menit 20 detik tapi kelamaan ya nanti teman-temannya itu ya. 3 menit aja mungkin ya Kak. Tapi nggak ada case building nih Kak. Langsung aja, boleh kan Kak? Jadi siapa yang pro nih, siapa yang kontra nih? Kak Zohri apa, Kak Frans apa nih? Ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau dua-duanya? Bahasa Indonesia aja mungkin, tapi kan gambaran dari debat bahasa Inggris mungkin cuma diubah bahasanya aja kan Kak, kalau bahasa Inggris. Nah, mungkin 3 menit aja ya Kak. Nih siapa yang pro, siapa yang kontra nih? Kak Frans atau Kak Zohri yang pro atau? Pro. Oh, Kak Zohri pro ya? Kak Frans kontra? Oke, boleh ya. Ini emosinya menarik banget teman-teman. Jadi ini emosi Zidan ambil dari seleksi KDMI Universitas Andalas. Emosinya bunyinya seperti ini Kak. Demi membentuk generasi muda yang intelek, Dewan ini akan melarang para orang tua untuk mengajarkan dongeng-dongeng tahayul kepada anak-anaknya. Udah. maaf putus-putus sih kan, sorry. Oh, putus-putus ya Kak. Emosinya bunyinya kayak gini Kak. Atau diketik? Diketik boleh ya Kak. Tunggu sebentar. Jadi sambil Zidan ngetik, teman-teman boleh isi link absen yang udah Zidan sertakan di kolom chat untuk mengetahui dan absensi dari teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, jadi kita pengen ngelihat testimoni dari Kak Franz dan Kak Zohri, dan teman-teman boleh ngajukan pertanyaan langsung dari kolom chat atau ngajukan langsung aja gimana debatnya, karena seleksi debat ini sebentar lagi bakal dilaksanakan, terutamanya di bidang di seleksi internal, yaitu diadakan universitas, bakal ada uang hadiahnya juga yang disediakan dari pihak rektorat nih. Jadi selain membanggakan nama universitas juga bisa dapat duit dapat cuan, lagi pandemi gini dapat cuan kan lumayan teman-teman. Nah, jadi boleh mempersiapkan tim atau nanya-nanya langsung sama Kak Zohri nantinya lewat kolom chat, kalau misalnya ada kebingungan pengen nanya aja, atau sama Kak Franz juga boleh. Jadi Zan ketik dulu sambil Zan ketik. Dan mosi debat itu teman-teman tadi yang udah disampaikan sama Kak Zohri, mosi debat itu nggak melulu tentang misalnya undang-undang dan melulu tentang kebijakan. Ada juga mosi perdebatan yang emang membuat kita berpikir untuk kritis, baik di NUDC dan KDMI. Betul seperti itu Kak? Ya, betul. Yep. Jadi teman-teman juga boleh ngambil contoh tentang mosi perdebatan. Jadi seperti itulah bentuk kiranya mosi perdebatan kalau misalnya dalam debat NUDC maupun KDMI. Nah, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja mungkin sekitar 3 menit biar teman-teman tahu gimana gambaran testimoni, gimana cara berdebat itu. Nah, mungkin 2 menit lah untuk Kak Franz dan Kak Zohri mikir tentang mosi perdebatan. Jadi sambil nunggu Kak Franz sama Kak Zohri siap, nanti teman-teman boleh ngajuin pertanyaan dulu nih. Terus juga teman-teman diingatkan lagi kalau misalnya seleksi KDMI itu bakal berlangsung tanggal 15 sampai 17 April di tingkat seleksi universitas. Jadi nanti setelah lolos seleksi universitas itu bakal menjadi perwakilan universitas kita di ajang nasional. Yaitu kita bakal ada seleksi wilayah yaitu di Sumatera bagian selatan, baru kita mewakili Sumatera bagian selatan untuk ke seleksi nasionalnya. Dan juga untuk NUDC itu lebih awal teman-teman, yaitu tanggal 9 sampai 10 April. Jadi gunakan waktu itu, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya buat mempersiapkannya dan membawa harum nama FMIPA. Karena tahun lalu teman-teman, baik itu Kak Franz dan juga Kak Zohri, itu Franz itu sendiri kalau nggak salah Zidan juara 1 di debat bahasa Indonesia dan juga debat bahasa Inggris nih untuk seleksi internalnya, dan Kak Zohri juara 2 ya Kak, dan juga juara juga di debat
bahasa Inggrisnya yaitu NUDC. Jadi Kak Frans jadi perwakilan universitas kita di ajang nasional. Nah, apa udah siap Kak Zohri ini? Kak Zohri, Kak Frans? Gambaran gimana cara debat dan gimana nanti cara berdebatnya, gimana mekanismenya, karena kalau mau kita kupas panjang banget nih cara debat dan juga mosinya serta mekanismenya. Oke, boleh dicoba Kak Frans, Kak Zohri? Oke. Jadi Kak Zohri dari tim pro dan Kak Frans dari tim kontra. Mungkin Zidan boleh share screen waktunya ya Kak. Oke, jadi teman-teman bisa lihat waktunya, kita berikan waktu 3 menit aja untuk perdebatan hari ini. Oke, boleh ya. Baik, mosi perdebatan kita pada hari ini mengenai demi membentuk generasi muda yang intelek, Dewan ini akan melarang para orang tua untuk mengajarkan dongeng tahayul kepada anak-anaknya. Baik, sebagai pembicara tim 1 Pro, dalam hal ini dipersilakan untuk menyampaikan pidatonya. Oke, baik teman-teman. Jadi sebenarnya gini ya, jadi kalau misalnya dalam debat itu kita ada case bill, kayaknya ini kurang banget nih untuk mikir case bill-nya. Jadi ya mungkin agak susah sih sebenarnya kan kalau tanpa case bill, tanpa membangun kasus. Biasanya case bill itu kan 15 atau 20 menit. Jadi kan tapi nggak apa-apa. Jadi oke, saya akan coba menyampaikan. Oke, baik, saya akan menyampaikan memulai pidato saya dalam hitungan 3 2 1. Kita semua menyadari bahwasanya generasi muda merupakan generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan ataupun pembangunan dari suatu bangsa. Oleh karena itu generasi muda semestinya atau seyogyanya merupakan generasi muda yang intelek. Kenapa generasi muda yang merupakan generasi yang intelek? Karena dengan adanya generasi muda yang intelek, maka hal tersebut justru akan membawa kebaikan bagi suatu negara, dan generasi muda yang intelek maka akan tercipta lebih banyak inovasi ataupun perbaikan dari masalah-masalah yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kami percaya bahwasanya Dewan ini akan melarang orang tua untuk mengajarkan dongeng-dongeng tahayul kepada anak. Tapi sebelum kami menyampaikan argumen kami, kenapa dongeng tahayul tidak boleh diajarkan kepada anak? Pertama, kami akan menyampaikan karakterisasi terlebih dahulu mengenai apa itu dongeng tahayul, kemudian anak itu sendiri. Perlu kita pahami bahwasanya dongeng tahayul merupakan dongeng-dongeng yang mengajarkan nilai-nilai yang mana nilai-nilai tersebut terkadang tidak logis dan terkadang tidak irasional. Misalnya dongeng tahayul ataupun tahayul itu sendiri merupakan kepercayaan di masyarakat ataupun bagaimana masyarakat kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang tetap berlanjut. Misalnya tahayul di masyarakat, misalnya tidak boleh duduk di dekat pintu atau di depan pintu karena hal tersebut akan menjauhkan jodoh, ataupun tidak boleh misalnya kepada anak kecil, misalnya anak kecil tidak boleh pulang malam, nanti diculik setan ataupun gundurwo dan sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dongeng tahayul, dan kami percaya bahwasanya dan mengajarkan dongeng ataupun cerita-cerita tahayul kepada anak justru hal tersebut akan sangat buruk ataupun detrimental terhadap anak tersebut. Oleh karena itu kami sebagai tim pro sangat mendukung pemerintah melarang hal tersebut diajarkan kepada anak-anak itu sendiri. Walaupun kami percaya bahwasanya tim pro akan mengatakan dongeng tahayul tersebut juga memiliki sisi positif, misalnya supaya anak menjadi lebih nurut ataupun memudahkan orang tua dalam hal sisi parenting dan sebagainya. Misalnya dengan adanya menakut-nakuti anak ataupun dongeng tahayul tersebut, anak akan menurut dengan orang tua sehingga orang tua bisa mengefektivitas waktu mereka, ataupun hal tersebut bisa menjadi senjata bagi orang-orang tua yang memang ilmu parentingnya rendah. Misalnya orang tua yang karakteristik misalnya orang tua yang pendidikannya rendah dan pendidikan tinggi ataupun memahami ilmu parenting dan tidak memahami ilmu parenting akan berbeda, maka tersebut akan menjadi hal positif. Walaupun hal seperti itu dari tim kontra, tapi kami percaya bahwasanya dampak-dampak buruk yang akan ditimbulkan lebih banyak. Ada dua alasan. Yang pertama, kenapa dongeng tidak boleh diajarkan pada anak? Ada dua alasan. Yang pertama, dongeng tahayul, kami percaya bahwa hal tersebut akan mengajarkan anak akan menjadi irasional. Bagaimana irasional? Karena pada tahayul itu sendiri, bahwasanya banyak sekali narasi-narasi tahayul yang ada di masyarakat tanpa ada penjelasan secara logis, tanpa ada penjelasan secara saintifik. Misalnya, kenapa anak-anak tidak boleh pulang malam? Di tahayul kita bahwasanya tidak boleh pulang malam karena nanti anak-anak bisa diculik setan ataupun gundurwo ataupun dikejar gundurwo, dan itu tidak ada penjelasan secara logis bagaimana gundurwo itu, kenapa gundurwo bisa mengejar anak dan kenapa gundurwo tidak mengejar orang dewasa dan sebagainya, sehingga tidak ada line ataupun alur yang logis dari situ, sehingga hal tersebut justru akan mengajarkan anak ataupun anak menjadi tidak logis. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan hal tersebut justru akan memperburuk mental anak. Kenapa mental anak akan buruk? Karena pertama, banyak sekali narasi yang ada di masyarakat bahwasanya anak-anak menjadi
jadi kurang percaya diri. Misalnya ketika mereka gagal dalam pelajaran matematika, mereka berpikir ya sudahlah, aku tidak pandai dalam matematika karena matematika hanya untuk anak-anak yang memang pintar dari lahir ataupun berbakat. Nah, hal tersebut justru memperparah kondisi anak tersebut, sehingga kami dari tim Pro percaya bahwasanya kita harus melarang orang tua untuk mengajarkan dongeng tahayul kepada anak, dan kami yakin memenangkan perdebatan pada kali ini. Terima kasih. Waduh, luar biasa sekali dari Kak Zohri tadi testimoni tentang pembicara satu tim pro. Nah, sekarang kita lanjutin dulu terhadap pembicara satu tim kontra. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kak Franz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, ini sebelumnya minta maaf dulu ya. Terakhir kali debat waktu seleksi internal debat bahasa Indonesia. Jadi iya Kak. Nggak apa-apa Kak, santai aja. Oke. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami tim kontra percaya bahwa mengajarkan dongeng tahayul kepada anak-anak adalah penting untuk membangun mentalitas, untuk membangun seorang anak menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Dua bantahan yang akan saya berikan terhadap tim pro. Yang pertama, ketika tim pro mengatakan bahwa ketika anak-anak diajarkan dongeng tahayul, dia akan menjadi manusia yang tidak percaya sains, anti logis, dan juga mentalnya menjadi buruk. Pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah anak-anak ketika dia berumur 7 tahun sudah mempunyai pola pikir sains dan bisa menerima pola pikir sains? Kami percaya bahwa seorang anak-anak yang berumur 7 tahun sampai 10 tahun sebagai contoh tidak bisa menerima penjelasan sains. Misalnya kenapa kita tidak boleh duduk di depan pintu saat malam hari. Dia tidak bisa menerima fakta secara sains karena pola pikir seorang anak yang belum dewasa otomatis dipengaruhi oleh banyak hal dan juga pengetahuannya yang masih terbatas. Oleh karena itu kami percaya untuk tujuan yang lebih baik yaitu mengatur anak, kami percaya dongeng tahayul penting rasanya untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa kami percaya seperti itu? Karena tujuan dari dongeng tahayul adalah tidak membentuk mental anak menjadi penakut, melainkan membuat anak menjadi pribadi yang mendengarkan. Setidaknya pola pikir anak ketika dia mencapai umur 7 tahun hingga 10 tahun tidak mensyaratkan seorang anak untuk berpikir logis, tapi lebih bagaimana dia mendengarkan dan menjadi pribadi yang penurut. Oleh karenanya kami percaya Dewan Juri yang terhormat, tahayul yang diajarkan atau dongeng-dongeng tahayul yang diajarkan kepada anak-anak rasa-rasanya penting untuk membentuk seorang anak menjadi pribadi yang ikut mendengarkan nasihat orang tua dan juga ikut membantu orang tua untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Karena kita percaya bahwa ketika seorang anak diberi penjelasan sains, tidak semua anak bakal menerima hal itu mentah-mentah. Atau kemampuan orang tua juga untuk memberikan penjelasan sains yang logis juga terbatas. Dikarenakan yang pertama, pendidikan di Indonesia juga tidak memadai, tidak memberikan pendidikan sains yang memadai. Terlihat bahwa jumlah orang tua yang memiliki yang lulus universitas contohnya tidak sebanyak yang sudah ditargetkan sebagai contoh. Oleh karena itu untuk keperluan efektivitas dan juga untuk mengatur anak menjadi pribadi yang penurut dan juga dan juga menjauhi hal-hal yang buruk, kami rasa dongeng tahayul perlu untuk dipertahankan untuk menjaga dan untuk membuat anak ini lebih safe atau lebih aman ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Franz dan Kak Zohri tentang testimoni bagaimana perdebatan berjalan. Seperti itulah gambaran umum mengenai bagaimana perdebatan berjalan, teman-teman. Jadi sebenarnya perdebatan itu 7 menit 20 detik baik British Parliament ataupun Asia Parliament ya, teman-teman. Betul nggak Kak? Kira-kira 7 menit 20 detik ya Kak? Untuk British dan Asia ya Kak? Betul. Nah, 7 menit, sedangkan untuk waktu case building atau mikirin gimana sih mosi ini dibawain, itu tuh waktunya sekitar 20 menit. Tadi itu testimoni singkat aja, biar teman-teman paham nantinya gimana cara berdebat, karena berdebat kusir, berdebat biasa itu sangat berbeda dengan berdebat terutamanya dalam berkompetisi. Jadi itulah gambaran besar bagaimana cara berdebat. Ada yang pertama tadi udah disampaikan, pertama ada gimana sampaikan latar belakang, habis itu ada bantahan-bantahan yang perlu diterapkan dalam perdebatan.
Baik, teman-teman, jadi boleh isi dulu link absen daripada sharing session kita hari ini. Jadi teman-teman bisa isi terlebih dahulu link absen sebelum kita mengakhiri sesi sharing session. Dan juga teman-teman boleh nanya nih tentang tadi gimana perdebatannya, gimana nyusun mosinya tadi, gimana sih Kak Zohri sama Kak Frans ini tadi, walaupun waktunya singkat banget tapi tetap luar biasa loh, tetap dapat poin-poin yang apa yang mau disampaikan dari Kak Frans sama Kak Zohri tadi, walaupun waktunya singkat banget tadi ya teman-teman. Dan juga apa yang disampaikan juga cuma 3 menit. Ada nggak kira-kira dari teman-teman yang ingin bertanya soal perdebatan tadi nih? Gimana dari teman-teman? Ada yang mau tanya? Langsung aja tanya mungkin. Karena ini ajang bergengsi untuk ADMI dan NUDC yang teman-teman bisa ikutin. Kapan lagi teman-teman mengembangkan diri dalam hal public speaking, terutamanya dalam debat ya teman-teman. Oke teman-teman, dan tunggu waktu mungkin sekitar 2 menit kalau teman-teman pengen nanya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman, mungkin ada nggak closing statement dari Kak Zohri dan Kak Frans nih hari ini? Kalau teman-teman nggak ada yang nanya nih, mungkin closing statement dari Kak Zohri dulu deh. Closing statement mengenai sharing session kita hari ini. Atau Kak Frans dulu yang mau closing statement nih sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini nih. Baik, terima kasih Zidan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ibu Ramia dan segenap dosen dan pengurus dari Fakultas MIPA yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada sore hari ini. Menurut saya ini kegiatan yang positif, mengenalkan debat karena setiap seleksi misalnya tidak banyak anak mahasiswa MIPA yang ikut berkompetisi, tapi beberapa tahun ke belakang semakin meningkat dan saya berharap dengan adanya kegiatan ini partisipasi mahasiswa MIPA juga ke depannya lebih banyak dan lebih aktif untuk memberi kontribusi dalam bentuk prestasi kepada fakultas kita yang tercinta. Terus yang kedua, untuk teman-teman sendiri yang ingin mengikuti kompetisi ini, teman-teman boleh bertanya kepada saya dan juga Zohri. Mungkin teman-teman malu bertanya di sini, mungkin bisa di luar habis kegiatan ini melalui media sosial kami, teman-teman bisa mencari dengan nama yang sama. Jadi teman-teman bebas menanyakan yang terkait tentang debat ya. Jadi tidak perlu malu-malu dan lain sebagainya. Selama yang berhubungan dengan debat bakal kami bantu semaksimal mungkin karena kami percaya bahwa mahasiswa-mahasiswa MIPA ini orang-orang yang cerdas karena kita dari awal diajarkan untuk berpikir logis. Di matematika di jurusan saya sendiri itu setiap pelajaran diajarkan bagaimana cara berpikir logis, tidak sembarang mengambil kesimpulan. Di jurusan kimia juga seperti itu, fisika dan jurusan-jurusan lain yang utama jurusan MIPA. Karenanya jurusan kita sangat berpotensi untuk mengharumkan nama universitas bahkan di tingkat yang lebih tinggi ke depannya. Juga terakhir menurut saya teman-teman tidak usah takut ketika ingin debat bahasa Inggris, contohnya kemampuan bahasa Inggris teman-teman masih di bawah standar misalnya. Teman-teman tidak usah takut hal tersebut karena ketika teman-teman sekali saja mencelupkan, membasahi diri teman-teman ke lapangan ini, ke kolam debat bahasa Inggris ini, percayalah teman-teman bakal semakin merasa tertantang untuk tidak mau kalah atau tidak mau sekedar berhenti di sini. Saya juga punya pengalaman di tahun 2016 waktu pertama kali debat Universitas Bengkulu. Waktu itu saya juga sedikit awalnya di kompetisi awalnya saya merasa sedikit pesimis karena lawan-lawan saya anak-anak yang berasal dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tapi pada akhirnya saya tetap menjadi juara 1 waktu itu di kompetisi internal UNIP di tahun 2016 mengalahkan teman-teman dari Fakultas Bahasa Inggris. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya bahasa Inggris tidak sepenting itu, tidak menjadi kriteria utama ketika teman-teman ingin berdebat. Yang menjadi kunci utama adalah bagaimana pengetahuan teman-teman tentang musik, bagaimana pola analisis, pola berpikir teman-teman, bagaimana teman-teman menyampaikan ide, itu yang paling penting. Menurut saya itu saja. Jadi teman-teman harus percaya diri, harus terus latihan, mencari mentor, mencari pelatih, mencari teman-teman yang bisa diajak berdiskusi. Sekian, terima kasih. Wah, makasih banyak untuk Kak Frans dan makasih banyak untuk motivasi dan juga gimana berbagi tentang NUDC dan juga menerapkan NUDC dan juga memotivasi sekali untuk gimana kita mencoba hal baru dan kita mencoba untuk berdebat bahasa Inggris, ngalahin anak-anak bahasa Inggris. Keren banget sih Kak Frans. Dan mungkin Kak Zohri nih, closing statement dari Kak Zohri buat teman-teman dari FMIPA. Boleh Kak Zohri?
Oh, iya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama sama seperti Kak Pran, ucapan terima kasih kepada Bu Ramia, kemudian Bu Isna ini serta dari dekanat yang telah mensupport. Karena mungkin kami percaya dengan adanya support. Dan jadi sebenarnya ingin menyampaikan bahwasanya kita itu tidak kalah dengan kampus lain. Sebenarnya kita itu hanya kekurangan dalam beberapa hal. Yang pertama, kita itu kekurangan research. Research dalam artian kita itu membutuhkan pelatihan yang lebih lanjut. Kemudian juga dari kita sendiri, yaitu bagaimana kita tetap menjaga semangat untuk terus latihan ataupun memperbaiki diri kita itu sendiri. Kemudian ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan bicara tentang bahwasanya dengan mengikuti debat ataupun dengan berdebat itu adalah salah satu bentuk changing mindset. Kemudian yang kedua, saya mencoba menyampaikan bahwasanya debat memberikan beberapa manfaat. Kemudian juga yang ketiga tentang keep moving, bagaimana debat ini mengajarkan kita untuk tetap maju apapun yang terjadi. Yang pertama berkaitan dengan changing mindset. Kenapa saya katakan changing mindset? Yang pertama, ketika kita berbicara, ketika melihat mosi-mosi perdebatan atau topik-topik perdebatan, kita sering melihat bahwasanya debat itu hanya cocok untuk orang-orang hukum. Jadi narasi sosial yang ada, mahasiswa-mahasiswa MIPA itu adalah mahasiswa yang kaku, mahasiswa yang mungkin kurang peduli dengan isu-isu sosial ataupun tidak paham dengan isu sosial. Nah, teman-teman, dengan mengikuti debat ataupun belajar di debat, teman-teman akan lebih tahu bagaimana isu-isu sosial itu terjadi, dan teman-teman juga bisa membuktikan kenapa sebetulnya kita sebagai mahasiswa-mahasiswa saintek ataupun MIPA tidak sekaku itu. Kita juga bisa fleksibel dan juga kita bisa juga care terhadap isu sosial dan mengetahui isu sosial tersebut. Kemudian yang kedua, debat memberikan manfaat. Nah, saya secara pribadi mendapatkan manfaat dari debat itu. Sebetulnya debat itu mengajarkan, yang pertama mengajarkan critical thinking. Jadi kenapa critical thinking itu sangat penting? Jadi critical thinking itu adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis, kemampuan kita untuk mengambil kesimpulan dengan cepat, menganalisis suatu permasalahan dengan cepat. Misalnya, saya ingin menyampaikan kenapa terkadang ketika misalnya ada event-event ataupun agenda, misal pemilihan duta-duta kan, misalnya duta apa misalnya, kan itu misalnya ada dikasih pertanyaan-pertanyaan, dan biasanya kebanyakan kenapa yang menang-menang itu dari orang-orang yang ikut debat. Karena kenapa? Karena orang-orang yang ikut debat ketika dikasih pertanyaan tanpa perlu dikasih waktu yang panjang pun, mereka bisa memikirkan apa saja yang perlu mereka sampaikan. Jadi mereka berpikir kritis, mereka berpikir cepat, dan mereka juga berpikir bagaimana strategi ataupun mengomunikasikan poin tersebut. Nah, kemudian juga mengajarkan kita bagaimana keep moving. Jadi debat itu, seorang debater yang hebat itu tidak lahir dalam semalam, tapi membutuhkan proses. Ya, sama seperti kata Kak Pran tadi, butuh latihan yang terus-menerus, butuh kompetisi, butuh lingkungan ataupun komunitas yang tepat, kemudian juga kemauan yang kuat untuk terus belajar. Dengan banyak membaca, banyak menonton, banyak mempraktekkan sendiri di rumah dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh. Jadi ketika mungkin belum menemukan, misalnya belum mendapatkan prestasi ataupun belum menang, no matter what happen, keep moving. Jadi apapun yang terjadi terus maju. Termasuk dalam hal keseharian atau hidup. Kita diajarkan tidak untuk menyerah kan. Jadi proses, jadi belajar itu tetap, jadi dengan mengikuti debat sebetulnya mengajarkan kita untuk tetap dinamis dan tetap percaya bahwasanya belajar itu tidak berhenti ketika kita tamat sekolah ataupun ketika kita hanya misal di debat semata, tapi di luar dari itu banyak hal yang perlu dipelajari. Dengan kemampuan berpikir kritis tersebut mengajarkan kita untuk terus belajar. Jadi no matter what happen, keep moving. Jadi mengajarkan kita tetap semangat dan terus belajar, gitu aja. Terima kasih Kak Zohri atas motivasinya juga. Yang penting tuh belajar dan terus belajar dan mencoba hal itu, teman-teman. Jadi kapan lagi kalau bukan sekarang, teman-teman coba, teman-teman dari FMIPA. Dan karena udah difasilitasi seluas-luasnya ini dari Dekanat FMIPA, dan juga ngucapin terima kasih sama Ibu Ramia, Ibu Isna ini yang udah baik pun dari jajaran FMIPA yang udah memfasilitasi tentang perdebatan dan juga mengenai membuka seluas-luasnya untuk anak FMIPA untuk ikut kompetisi-kompetisi debat. Mungkin boleh Bu nanti seleksi internal FMIPA deh dibikin, atau mungkin kompetisi-kompetisi kecil di FMIPA boleh dibikin Bu. Nanti siapa tahu teman-teman dari FMIPA makin banyak yang termotivasi untuk ikut debat Bu. Boleh Bu, mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Bu udah memfasilitasi kami, dan terima kasih juga untuk Kak Zohri dan Kak Frans. Dan sebelum kita menutupi sharing season kita hari ini, mungkin teman-teman boleh on cam biar kita bisa dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Mungkin teman-teman boleh on cam semuanya, dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi absen, link absen yang udah disediain di grup chat. Di grup chat maksudnya di kolom chat. Jadi teman-teman boleh isi link absen sebelum kita mengakhiri debat hari ini. Mengakhiri sharing debat hari ini. Jadi teman-teman boleh on cam semuanya. Jadi kita bakal
bakalan dokumentasi. Jadi teman-teman semuanya boleh on cam. Oke. Baik. Hitung ya. Jadi teman-teman boleh on cam. 3, boleh gaya juga, boleh gaya, boleh selfie, gimana gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih untuk Dekanat FMIPA yang sudah memfasilitasi. Terima kasih banyak. Dan kita tutup hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Alzaidan Wida Taufik pamit dari teman-teman dari sharing session hari ini, dan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang hadir. Dan jika saya ada salah kata maupun kata yang menyinggung teman-teman, Zidan mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ramia. Terima kasih Bu Ramia, terima kasih teman-teman. Terima kasih.